Tuhanku, bila ku terpesona menyaksikan ciptaanmu semua. Ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan renungan firman Tuhan pada doa malam hari ini. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup. Kita cermati dari sisi firman Tuhan sehingga hidup kita tetap ada dalam kebenaran Tuhan. Nah, seperti malam hari ini, kami masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Bapak Pringgo Sri Harjanto yang menanyakan, kok dikatakan takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan? Itu penjelasannya bagaimana? Nah, setelah kita cari, ternyata pernyataan itu ada di firman Tuhan, yaitu di kitab Amsal pasal 1 ayat 7. Bunyinya begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ini sudah bagian yang ketiga kami menjawab pertanyaan dari Pak Harjanto, dan jawaban ini tidak bisa tergesa-gesa Pak Har. Jadi kemarin sempat kontak saya, kok belum dijelaskan apa itu takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan itu bagaimana? Nah, saya tidak bisa menjelaskan sekali. Tapi di dalam setiap perenungan firman Tuhan, itu seperti kami nyatakan pada jawaban yang pertama, harus dengan sungguh-sungguh. Memperhatikan firman Tuhan itu tidak bisa serampangan. Memperhatikan firman Tuhan itu harus dibaca dengan sungguh-sungguh isi dari firman Tuhan itu. Makanya kalau Pak Har menanyakan, kok takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan itu bagaimana? Nah, kita baca ayatnya secara utuh, gitu loh. Ya, pernyataannya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, itu tidak titik sampai di situ. Masih koma itu, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, oleh karena itu, yang pertama dulu saya mengingatkan kembali, kami menjelaskan bahwa untuk meneliti hal ini, paling tidak kita harus meneliti 3 frasa, yaitu frasa bagian dari kalimat itu,
takut akan Tuhan, kemudian pengetahuan, kemudian hikmat. Ya, itu nanti kita artikan sendiri-sendiri. Ya. Nah, lalu bahkan dimungkinkan nanti kita akan meninjau juga apa yang dimaksud dengan bodoh di situ. Nah, begitu loh. Jadi memang firman Tuhan itu kalau tidak diteliti dengan sungguh-sungguh tidak bisa dimengerti. Paling-paling malah akan disepelekan orang itu. Apa ini gitu. Takut akan Tuhan kok permulaan pengetahuan. Sudahlah, gitu, selesai gitu. Nah, jadi kita harus dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama bagi Pak Hari yang menanyakan akan hal ini, harus sungguh-sungguh. Kita harus memperhatikan, kalau memperhatikannya tergesa-gesa atau dengan serampangan, tidak ketemu intinya. Firman Tuhan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dulu di bagian pertama, saya menjelaskan bahwa firman Tuhan itu harus dilihat konteksnya, konteks dekat dan konteks jauh. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang tidak telaten, tidak akan mengerti firman Tuhan. Nah, itu di bagian pertama. Kemudian di bagian kedua, kami menjelaskan soal frasa takut akan Tuhan. Ini harus dimengerti lebih dulu gitu, Pak Har. Jadi takut akan Tuhan itu bagaimana? Apakah takut seperti kepada ulat, kepada ular, kepada takut kepada polisi, kadang-kadang seperti itu ya, takut kepada hantu gitu. Nah, bukan seperti itu, tapi sudah kita baca di dalam terjemahan bahasa Jawa, takut akan Tuhan itu disebut ajrih asih atau wedi asih. Ya, dapat dibandingkan nanti, banyak yang sekarang ini gampang membandingkannya. Diketik takut akan Tuhan, nanti akan keluar semua ayat yang menyangkut kata takut akan Tuhan. Nah, lalu diubah dalam terjemahan bahasa Jawa. Itu ternyata ajrih asih atau wedi asih. Jadi takut akan Tuhan itu di bagian kedua saya menjelaskan takut akan Tuhan itu adalah sungguh-sungguh dalam Tuhan dan hidup dalam Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang sungguh-sungguh hidupnya dalam Tuhan. Gitu. Nah, ini pun kalimat ini bagi orang yang berpikiran duniawi tidak bisa menerima, tidak akan bisa mengerti. Hidup dalam Tuhan itu yang bagaimana? Gitu, saudara ya. Jadi sekali lagi, dalam takut akan Tuhan itu orang tidak mau berbuat dosa karena dia takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan juga orang rajin beribadah. Orang mencintai Tuhannya. Kenapa? Karena ada rasa takut akan Tuhan. Sampai di sini saya berharap kita semua bisa menerimanya. Yaitu bahwa yang dimaksudkan di situ takut akan Tuhan itu adalah orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dan menghidupi Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kalau yang namanya menghidupi Tuhan dalam hidupnya ini penjelasannya panjang ini, banyak ini, menghidupi itu segi-seginya banyak. Jadi seluruh segi dalam hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan, bahkan hidupnya secara keseluruhan orang yang takut akan Tuhan itu merasa bahwa dia hidup di hadapan Tuhan. Dengan demikian sudah pasti dia tidak suka berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, ini makanya sekali lagi memahami soal takut akan Tuhan ini dulu. Kalau orang tidak berpikiran rohani, tidak akan bisa. Serius, tidak akan bisa. Ya, orang atau kecenderungan manusia duniawi, karena dibedakan ya. Orang beriman dibedakan adalah manusia rohani, ya, manusia roh atau manusia rohani dan manusia duniawi. Nah, gitu. Nah, kita harus menjadi manusia rohani dulu. Nah, itu. Nah, itu takut akan Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dan dalam hidupnya dia menghidupi Tuhan. Itu yang kedua. Nah, sekarang bagian yang ketiga, judulnya masih sama. Takut akan Tuhan, mengapa permulaan pengetahuan. Jadi judul renungan ini begitu. Ini bagian ketiga. Kita akan memahami dulu kata pengetahuan, ya, frasa tentang pengetahuan,
supaya nanti kita memahami betul kenapa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang dimaksud pengetahuan itu apa? Nah, untuk itu mari kita baca Amsal pasal 19 ayat 2 dan 3. Saya baca untuk kita sekalian. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Nah, kitab Amsal ini memberitahukan kepada kita betapa pentingnya apa yang disebut pengetahuan. Kita orang beriman tentu saja yang menjadi patokan adalah firman Tuhan. Hidup ini ada banyak patokan. Ya, saudara berpegang pada apa dalam hidup ini? Tapi kalau kita sebagai orang beriman yang benar itu mesti pegangannya adalah firman Tuhan. Tidak ada yang melebihi firman Tuhan, sudah. Nah itu. Nah, dalam memahami tentang pengetahuan, saya memahaminya paling tidak yang namanya pengetahuan itu ada dua macam paling tidak ya. Ini versi saya. Yang pertama adalah pengetahuan dalam arti paham akan hal-hal tertentu atau sekedar tahu. Jadi kalau saya datang di kota saya, di sini, di Purwodadi ini. Dulu saya tidak mengenal kota Purwodadi. Sehingga saya hari pertama datang di Purwodadi itu bisa bingung gitu. Nah, sehingga muncul kalimat, siapa yang memiliki pengetahuan soal kota Purwodadi? Tolong antarkan saya ke beberapa tempat yang saya ingin tahu. Nah, ini kan hanya sekedar peta kota, suasana kota. Nah, itu yang saya maksud. Jadi paham akan hal-hal tertentu dalam artian sekedar tahu. Itu juga disebut pengetahuan. Karena arti kata pengetahuan itu bisa luas ini kalau dirinci, saudara ya. Nah, jadi sekedar tahu. Paham akan hal-hal tertentu. Nah, nanti akan lebih jelas kalau saya menjelaskan yang kedua. Nah, yang kedua ini pengetahuan dalam artian ilmu atau sains, atau di bahasa Indonesia kan sains gitu. Ilmu. Nah, kalau ini bukan hanya sekedar tata kota atau suasana soal kota, atau bukan sekedar makanan enak atau tidak enak, bukan sekedar warna biru atau putih, tapi suatu sains, ilmu. Dan ini ada tempat pembelajarannya secara khusus. Kalau tidak belajar khusus tidak akan tahu. Gitu. Makanya sebagai contoh aja misalnya teknologi. Teknologi itu sekarang ini hampir semua orang harus menguasai. Ya. Jadi setiap orang yang punya HP sekarang ini harus bisa menggunakan aplikasi yang namanya WhatsApp, atau disebut aplikasi atau apa itu. Ya disebut, ya harus bisa menggunakan WhatsApp lah, begitu. Begitu tidak bisa mengoperasikan WhatsApp, maka disebut orang gaptek, gagap teknologi. Nah, tapi untuk mengerti itu sebetulnya itu ada ilmunya, saudara. Ya, ilmu yang lebih besar adalah namanya mata kuliah atau jurusan kuliah jurusan teknik informatika, TI. Nah, itu. Ini ada ilmunya. Nah, makanya bahkan sampai ilmu untuk streaming semacam ini, wah ini bagian dari teknik informatika itu. Ada ilmunya, ada sainsnya, ada sains yang harus dikuasai. Dan ini memerlukan pelajaran dan pembelajaran secara khusus seperti itu. Nah, tapi semuanya disebut pengetahuan, ya toh? Ya, baik pengetahuan yang berupa sains maupun sekedar pengetahuan umum seperti itu. Nah, firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini pengetahuan yang mana?
Saya rasa dua-duanya. Ya. Nanti akan sampai ke situ Pak Har, tapi belum hari ini. Hari ini belum menjawab dengan tuntas pertanyaan Pak Har. Tapi saya mengajak kita harus menelitinya dengan seksama kata per kata yang ada di ayat itu. Kan yang ditanyakan ayat dari Amsal pasal 1 ayat 7 ya. Ini satu-satunya ayat yang menyangkut ini hanya di Amsal pasal 1 ayat 7 ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tidak bisa dipisah ini. Ya. Nah, makanya kita harus meneliti kata takut akan Tuhan, frasa takut akan Tuhan, meneliti kata pengetahuan, meneliti kata hikmat, dan kalau perlu nanti mencermati kata bodoh. Yang disebut bodoh itu yang bagaimana. Nah, nanti akan sampai bahwa bahkan sekarang ini saya berharap sudah tertangkap gambarannya. Hanya orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan yang tidak bodoh. Gitu. Coba mulai tertangkap kan gambarannya, gambaran dari jawaban pertanyaan Pak hari ini. Orang yang tidak takut akan Tuhan bodoh, bodoh ya, dalam hidupnya. Saya bisa memberikan contoh banyak itu orang yang bahkan dunia menyebut dia orang cerdas gitu, tapi bodoh. Kenapa? Karena hidupnya bodoh. Makanya hidupnya juga pada akhirnya menemui kesengsaraan. Di dalam hidupnya dia hanya menjumpai kesengsaraan, hal-hal yang sangat merugikan, dan terus menerus seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada takut akan Tuhan. Nah, tapi untuk kali ini kita mencermati kata pengetahuan. Jadi pengetahuan itu amat penting dalam kehidupan manusia. Seperti tadi di bagian Amsal yang lain yang saya baca tadi, Amsal pasal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, di sini masih dihubungkan. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Jadi firman Tuhan menjelaskan kepada kita, yang disebut pengetahuan itu lawannya kebodohan. Selalu ada lanjutannya kalimatnya itu, ya. Pengetahuan sama kebodohan gitu. Nah, makanya nanti kita akan meneliti sampai di sini, baru nanti kita akan memahami, oh, berarti takut akan Tuhan itu memang permulaan pengetahuan, nah, gitu. Saya berharap sudah mulai tertangkap gambarannya sekali lagi. Jadi di sini kita hanya menyadari sekarang ini bahwa yang disebut pengetahuan itu entah pengetahuan dalam artian paham akan hal-hal tertentu atau sekedar tahu, ataupun sains, ilmu serius yang dipelajari dengan pembelajaran secara khusus sampai bangku kuliah, sampai tingkatan-tingkatan tertentu, sampai jenjang S1, S2, S3 gitu. Itu pun juga disebut pengetahuan kan itu, ilmu itu pengetahuan. Nah, itu amat penting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak dapat hidup normal tanpa pengetahuan. Ya. Nah, besok akan kita cermati logikanya, bagaimana takut akan Tuhan itu kok permulaan dari pengetahuan. Tapi sekarang kita pahami dulu bahwa pengetahuan itu bukan hanya sekedar tahu, tapi juga ada pengetahuan yang berupa sains, dan itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, makanya firman Tuhan memperhitungkan sampai masuk dalam firman Tuhan. Ya, Amsal pasal 1 ayat 7 mencantumkannya bahwa pengetahuan itu penting. Nah, sampai di sini dulu kita memahami soal pengetahuan. Jadi Pak Harjanto, ini pertanyaan ini saya menjawabnya bukan langsung menjelaskan, oh itu artinya begini, enggak begitu. Firman Tuhan itu harus dicermati sedemikian rupa ini. Kalau tidak, enggak akan ketemu logikanya. Karena firman Tuhan harus diterima oleh orang-orang yang sudah memahami soal manusia rohani. Kalau orang-orang yang tidak mau atau tidak bisa, dalam artian ya jadi tidak menjadi manusia rohani, tidak akan bisa memahami
firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kebenaran itu di atas kebenaran. Seperti itu, ya. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan dalam renungan malam ini, saat ini harus kita sadari dulu bahwa pengetahuan itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Ini dulu ya, saat ini harus kita sadari dulu bahwa pengetahuan itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri doa malam ini dengan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Dan kami beritahukan sekali lagi bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih rinci, lebih panjang, dan kita merenungkan seluruh isi Alkitab. Saudara-saudara yang setia mengikuti doa pagi akan bersama dengan kami menyelesaikan perenungan seluruh isi kitab suci. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.